anak-anak. Wah, hari ini kita kembali ke sekolah minggu ya bersama Losofika. Anak-anak sudah siap ya? Hebat. Sekarang Losofika ajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, hari ini kami siap memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, semuanya berdiri ya. Losofika ajak kalian menyanyi Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Semua tangannya di pinggang. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan, ye. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan, ye. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Selanjutnya, Losofika ajak kalian mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu buah lagu, Firman Tuhan Ku Dengar. Anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, ajak semua untuk berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup, kita doa sama-sama. Tuhan,
Kami datang kepadamu, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami belajar untuk duduk diam, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Supaya firman Tuhan boleh masuk dalam hidup kami dan kami dapat melakukan firman itu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Losu mau tanya nih, biasanya benda apa yang dikirim lewat pos? Siapa yang tahu? Ya, betul jawabannya. Benda itu adalah surat. Biasanya yang umum yang diberikan, dikirimkan melalui pos itu surat, ya. Nah, di Alkitab pada zaman dahulu surat-surat itu bentuknya tidak sama seperti sekarang ini anak-anak. Zaman dahulu surat-surat itu bentuknya gulungan, ya. Bentuknya gulungan, digulung-gulung-gulung-gulung lalu dibuka. Nah, seperti itu. Losa mau cerita bahwa ada seorang yang bernama Paulus. Paulus itu juga membuat surat yang bentuknya gulungan. Kepada siapa Paulus menulis? Paulus menulis kepada seorang anak muda. Seorang anak muda yang cinta Tuhan, yang melayani Tuhan. Paulus menulis dalam gulungan itu 2 surat anak-anak. Nah, itu gulungan kita kenal dengan nama kitab. Nama kitab itu adalah 1 Timotius dan 2 Timotius. Jadi, Paulus mengirim surat pada siapa? Kepada Timotius. Nah, anak-anak bisa lihat ya, Timotius itu ada di dalam Alkitab ini. Surat Paulus kepada Timotius ada tertulis di kitab 1 Timotius dan 2 Timotius. Nah, kalau anak-anak nanti baca di rumah, surat Timotius itu adalah surat Paulus kepada Timotius. Timotius itu siapa sih? Temannya atau saudaranya Paulus? Anak-anak, Timotius itu dianggap seperti anak oleh Paulus. Karena apa? Karena Timotius itu sangat dekat dengan Paulus. Kemana-mana Paulus melayani, maka Timotius ada bersama dia. Kecuali saat itu Paulus tidak bisa membawa dia dalam penjara. Nah, anak-anak, Timotius begitu dikasih oleh Paulus. Dan Paulus menulis di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Nah, anak-anak juga bisa buka ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 15 dikatakan di sini, ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Paulus mengingatkan Timotius, dari kecil Timotius sudah mengenal firman Tuhan. Kira-kira mengenalnya dari siapa anak-anak? Yang anak-anak perlu tahu, Timotius itu mempunyai seorang mama dan seorang nenek. Mereka juga cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan dari kecil Timotius sudah dididik untuk mengenal firman Tuhan. Caranya gimana ya waktu kecil sudah mengenal firman Tuhan? Mungkin anak-anak pernah lihat ada mama-mama yang saat itu mungkin membawa anak yang masih kecil, anak 1-2 tahun, ya. Dia bawa, lalu diajak bernyanyi memuji Tuhan, diajak ke gereja, diajak mendengar firman Tuhan. Timotius juga seperti itu anak-anak, dibawa oleh mamanya dan neneknya untuk mengenal Tuhan. Ya, nah ketika anak-anak itu bertambah besar, juga
Timotius juga terus mempelajari firman Tuhan. Seperti anak-anak juga. Sekarang anak-anak yang bertambah besar lebih bisa untuk mengenal firman Tuhan. Caranya gimana? Kalian tiap minggu kan pergi ke gereja, mendengar firman Tuhan, menghafal ayat Alkitab, diajak berdoa. Nah, itu cara-caranya anak-anak mengenal firman Tuhan. Jadi, Timotius dan anak-anak itu sama, ya, diajak untuk mengenal firman Tuhan dari kecil. Jadi, anak-anak, kita juga bersyukur ya. Kenapa? Karena di gereja ataupun di rumah ada orang-orang yang menolong kalian untuk mengenal firman Tuhan. Kalau di rumah ada siapa? Mungkin kayak Timotius ya. Ada papa, mama, ada oma, opa, atau saudara-saudara kalian. Mereka juga memberitakan firman Tuhan pada kalian, menceritakan firman Tuhan. Jadi kalian senang ya mendengar cerita tentang Tuhan dan kalian juga mengasihi Tuhan seperti mereka. Ya. Nah, anak-anak di gereja pun anak-anak mengenal lause-lause yang baik-baik, yang mereka juga selalu mengajak anak-anak untuk semangat mengikut Tuhan, semangat memuji Tuhan, semangat mendengarkan firman Tuhan, semangat mengikuti sekolah minggu. Itulah benih iman yang anak-anak akan dapatkan ketika anak-anak kecil sudah mengenal firman Tuhan seperti Timotius. Nah, nanti kalau sudah besar, anak-anak akan jadi seperti apa ya? Ya tentu saja seperti Timotius juga, menolong Rasul Paulus dalam pelayanannya. Menolongnya apa loh sih? Ya menolongnya juga mengajarkan firman Allah, ya, dan juga melayani orang-orang itu dengan kasih Kristus. Anak-anak, ketika anak-anak dari kecil sudah kenal firman Tuhan, anak-anak akan semakin mengasihi Tuhan. Dan ketika besar nanti, Lose minta anak-anak bisa jadi lose sekolah minggu juga. Atau jadi apa ya? Nah, bisa ceritakan tentang kasih Allah kepada teman-teman, kepada keluarga, kepada siapapun, karena anak-anak rindu mereka semua mengenal Tuhan. Hari ini kita belajar seperti Timotius ya. Kita mengenal dan semakin mengenal tentang Tuhan Yesus. Dan besok besar anak-anak akan dipakai oleh Tuhan menjadi saksi Kristus. Oke anak-anak? Nah, hari ini kita akan menghafal satu ayat, yaitu di Yohanes pasal 6 ayat 68b. Ya, coba kalau anak-anak punya Alkitab bisa dibuka juga. Apa bunyinya? Bunyinya adalah perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Wah, gampang ya? Ya kita ulangi ya. Yohanes 6 ayat 68b. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Anak-anak, itulah firman Tuhan yang akan menuntun hidupmu dan juga menuntun kita semua kepada keselamatan dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa supaya kita mau lebih mengenal firman Tuhan dan mau bertumbuh dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau seperti Timotius, dari kecil mengenal firman-Mu, bertumbuh dalam iman kami, dan kami menjadi saksi Kristus ketika kami besar nanti. Biarlah kami bertumbuh ya Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan kami juga menunjukkan kasih Allah kepada siapapun. Dengarlah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Anak-anak, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Anak-anak bisa transfer melalui rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Lasofika mengajak kalian untuk datang ke sekolah minggu onsite pukul 9 pagi. Dan jangan lupa ya untuk membagikan video ibadah hari ini. Oke, happy Sunday. God bless you. Bye-bye.